bahwa kita sudah sudah rapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan. Itu aja. Saya berharap Bareskrim itu profesional. Profesional itu artinya adalah kewajiban hukum bagi Bareskrim untuk menampung semua laporan itu. Jadi laporan ya pasti diterima, tidak boleh menolak kan. Itu satu. Jadi jangan disalahkan kalau Bareskrim nampung. Tetapi tidak ada kewajiban bagi Bareskrim untuk menindaklanjuti dalam proses hukum pro justisia untuk semua laporan. Jadi kalau ada laporan ditampung lalu dipelajari, lalu dicari unsur-unsur pidananya. Kalau ada unsur deliknya baru gelar perkara kan, iya kan? Baru kalau dari gelar perkara itu nanti bisa diproses kalau cukup. Nah, saya melihat dalam kasus Saiful Mujani ini tidak ada makar. Karena makar itu ada 3 macam. 1, makar terhadap fisik. 2, makar terhadap wilayah negara. 3, makar terhadap pemerintahan. Makar terhadap fisik itu adalah menyerang presiden dan atau wakil presiden secara fisik, menyandra, menculik dan sebagainya yang menyebabkan presiden tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Itu makar yang diatur di dalam pasal 191 KUHP yang baru. Lalu makar terhadap wilayah itu adalah setiap gerakan yang menyebabkan satu wilayah, baik darat, laut maupun udara, itu terpisah dari Indonesia sebagai negara kesatuan, sebagai negara Republik Indonesia. Terpisah itu bisa karena dijual ke orang lain, bisa karena pemberontakan, ya kan? Pemberontakan itu saya dari daerah ini ingin merdeka. Nah itu makar namanya. Itu makar terhadap wilayah. Yang tadi makar terhadap orang, terhadap pribadi. Termasuk menurut saya orang-orang yang menjual pasir itu ke luar negeri, kemudian di luar negeri diadakan reklamasi yang berdekatan dengan itu makar. Karena apa? Pasir yang di sini, misalnya Singapura ya, pasir yang di sini, Anda pergi ke MBS di Singapura, itu kan ada area itu dari pasir-pasir Indonesia, sehingga orang Indonesia ke sana ini bilangnya ini tanah air saya ini gitu, karena memang belinya dari Indonesia pasir itu. Nah sehingga dengan demikian batas wilayah Singapura itu masuk ke Indonesia, batas wilayah Indonesia mundur, sehingga titik tengahnya hak teritorial, hak berdaulat atas laut itu menjadi kurang. Karena ini menjadi ke tengah, Singapura lebih lebar, kita lebih sempit. Nah menurut saya justru itu yang kalau mau dikejar makar, orang yang jual-jual pasir dan menyebabkan Singapura lebih luas, Indonesia lebih sempit. Meskipun hanya secuil, apalagi ini banyak itu, ya. Nah itu. Lalu ada makar terhadap pemerintahan atau susunan pemerintahan. Itu yang ditudingkan kepada Saiful Mujani dan Islah dan Ferry kan ya pokoknya itulah. Nah makar yang ditudingkan ke Saiful itu diatur dalam pasal 193, yaitu makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Itu yang dituduhkan ke Saiful Mujani. Soalnya sekarang, apakah Saiful bermaksud menggulingkan pemerintah? Lah, apa yang dia maksud menggulingkan pemerintah itu ada di penjelasan pasal 193. Penjelasannya itu berbunyi begini. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu 1, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong makalnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah, PRRI. Ada pimpinannya.
Aceh Merdeka, ada pimpinannya. Nah itu makar. Kalau Saiful apa? Artinya mereka ada pimpinannya dan ada susunan. Ini pemerintah lepas dari pusat. Iya terstrukturnya. Kan itu artinya. Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak. Ya. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Ya. Orang kan bisa berandai-andai apa kekerasannya? Nggak pakai senjata, nggak pakai gerakan kemana, cuma di dalam ruangan. Itu kan. Jadi ada kata jangan bermimpi bahwa itu kan mengandung unsur anjuran, Pak. Tapi kan tidak ada kekerasannya. Itu satu. Oleh sebab itu ini juga itu yang saya harapkan Bareskrim profesional. Kita harus dukung Bareskrim atau Polri itu oleh undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan, tapi menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi pro justisia, menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memenuhi syarat pidana. Kalau hal-hal seperti itu ribuan bisa laporan di seluruh Indonesia, itu kan baru di Jakarta. Kalau begitu nanti laporan di seluruh Indonesia diproses semua. Tidak muat pengadilannya, tidak muat penjaranya juga. Kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu hukum itu harus proporsional. Nah, oleh sebab itu sekarang hukum tata negaranya ya. Itu tadi hukum pidananya clear seperti itu. Nah, hukum tata negara sekarang. Dari hukum tata negara itu ada dua rezim. Satu rezim menjatuhkan mengimpeachment presiden, itu rezim diatur di konstitusi maupun di dalam undang-undang MK, undang-undang MD3 dan sebagainya, kan diatur tuh cara menjatuhkan presiden. Kemudian ada rezim hak mengumumkan pendapat. Ini sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan itu ada caranya impeachment yang diajukan oleh 2/3, diusulkan untuk sidang pleno 2/3 anggota DPR, sepertiga anggota DPR, 2/3 dari seluruh anggota DPR hadir, 2/3 dari yang hadir setuju impeachment, baru dikirim ke MK. Itu kan gitu undang-undang. Itu rezim sendiri. Nah, yang ini sudah lama saya bilang sejak dulu tidak mungkin. Karena setiap presiden ingin tidak ada sampai sepertiga di DPR itu yang berani mengajukan usul impeach. Itu biasa dalam politik, boleh aja. Dan dulu kalau zaman Pak Harto bahkan kan untuk mengubah undang-undang dasar harus 2/3 hadir 2/3 anggota MPR. Kalau kira-kira nyampe 2/3 diculi aja satu biar nggak sampai 2/3. Itu kan Pak Harto dulu, pidato resmi. Nah, sehingga maksud saya pemerintah itu tetap akan mengatur dukungan di MPR dan DPR itu kuat. Sehingga hampir tidak mungkin dijatuhkan lewat impeachment. Tapi ingat ada teori dan fakta orang jatuh itu tanpa impeachment. Tapi karena penggunaan hak berpendapat, hak bersikap, hak demo, itu ada diatur di dalam pasal 28 yang asli Undang-Undang Dasar, itu menjamin orang menyatakan pendapat, bersikap dengan lisan dan tulisan asal sesuai undang-undang. Yang pasal 28E ya menyatakan setiap orang itu berhak menyatakan keyakinan dan pendapatnya. Itu hak asasi. Pasal 28E ayat 2 juga disebutkan di situ bahwa setiap orang itu bebas menyatakan pendapatnya. Itu bagian dari hak asasi. Bahkan pasal 28I ini bukan I ayat 2 bahwa hak menyatakan pendapat, keyakinan dan menyatakan sikap politik itu adalah merupakan hak asasi yang tidak boleh dikurangi dengan apapun dan dalam keadaan apapun. Jadi dia dilindungi untuk berpendapat. Tapi semua itu harus dilakukan dengan cara sesuai yang diatur undang-undang. Nah, Saiful kan sesuai dengan undang-undang. Ya, bicara nyatakan pendapat, tidak berpawai di menggerakkan massa, kan gitu kan? Itu pertemuan biasa dan dia menyatakan pendapat. Di mana makanya? Di mana penghasutannya? Kan gitu.
Nah, oleh sebab itu, ini ujian bagi kita semua. Mumpung kita masih punya KUHP baru dan KUHAP baru, supaya semuanya berdisiplin dengan ini. Jangan gunakan hukum untuk melawan, untuk menghantam lawan politik. Karena politik itu akan senantiasa berubah kan. Nanti bisa saja orang sekarang ada di bagian orang yang punya kekuatan politik, nanti ada dia pecah ke bagian lain, diganti oleh orang lain lagi. Lalu terjadi gitu terus, yang bisa menyelamatkan itu hanya ketaatan pada hukum dan konstitusi. Yang bisa menyelamatkan negara ini hanya ketaatan kepada hukum dan konstitusi. Itu. Gitu? Oh, masih terkait dengan itu, kemarin Menteri HAM, Pak Wijaya menyatakan itu kalau pendapatnya Pak Saiful ini tidak dijamin 100% oleh konstitusi karena dinilai ada unsur penghasutan yang berujung makar. Jadi harus perlu diadili atau diperiksa di pengadilan. Bagaimana Prof melihat? Ya, itu pendapat dia, tapi tata hukumnya yang seperti saya katakan tadi itulah pendapat saya. Jadi kalau diperiksa pengadilan berarti sudah ada dua alat bukti yang cukup melakukan tindak pidana. Padahal ini tidak ada. Gitu kan? Kalau semua harus diklarifikasi pengadilan, orang berpidato pun panggil semua klarifikasi di pengadilan, termasuk menteri. Anda kok bilang gini, kalau tuh harus dijelaskan di pengadilan. Nggak gitu tuh. Harus ada ada unsur delik namanya, kemudian ada dua alat bukti untuk membuktikan kebenaran delik ini. Ya. Nah, itu saja sebenarnya. Dan kita nggak usah terlalu pusing, karena sebenarnya orang presiden jatuh tanpa impeachment itu terjadi puluhan kali. Bung Karno dulu jatuh kan tidak di impeach kan? Iya kan? Diminta keluarkan surat super semar, lalu itu digunakan untuk melaksanakan kekuasaan sehari-hari, lalu MPR-nya dibubarkan, diganti dengan orang-orang Orde Baru semua, lalu Bung Karno di sidangnya kalah dong. Itu kan tidak lewat prosedur juga. Waktu Pak Harto jatuh, coba Anda tahu, kan tidak pakai impeachment juga. Ditekan oleh publik, orang menyatakan pendapat, Pak Harto tidak boleh, tekan publik, jatuh. Sama kan? Gus Dur, sama kan? Ingat Gus Dur itu dulu, pertama dia mau dijatuhkan karena terlibat katanya korupsi Bulog dan dana bantuan dari seluruh Brunei Darussalam. Gitu kan? Diberi memorandum 1. Kenapa diberi memorandum 1 Gus Dur? Karena pada waktu itu Gus Dur tuh bilang pansus yang dibentuk oleh DPR bilang Gus Dur patut diduga mengetahui penyalahgunaan dana Bulog dan Brunei Darussalam. Nah, padahal menurut hukum yang berlaku ketika itu, presiden baru bisa diberi memorandum 1 kalau benar-benar melanggar haluan negara, bukan patut dicurigai, benar-benar. Secara politik ini rumusannya patut dicurigai. Kenapa tidak tulis telah benar-benar lalu di memorandum? Ini kan salah. Yang kedua, Gus Dur diberi memorandum 2 dengan tuduhan yang sama. Nah, seharusnya habis memorandum 2 ini diberhentikan dengan sidang istimewa MPR karena kasus ini. Tapi Gus Dur dijatuhkan kan tidak pakai memorandum 1 dan 2 tentang Brunei dan Bulog, karena Bulognya kan sudah dihukum tuh Sapuan dan Suwondo itu. Kemudian yang ketiga nih Gus Dur dijatuhkan karena memberhentikan Kapolri Bimantoro mengganti dengan Khairuddin Ismail. Kamu udah ada ya? Enggak tahu dia. Itu tahun 2001, masih kecil kan. Tapi mungkin enggak ada nih. Hah? Oh, baru 1 tahun. Nih dari nih. Ini harus dibaca sejarahnya nih. Gus Dur itu dulu dijatuhkan tidak pakai memorandum 1, 2 dalam kasus pemberhentiannya. Memorandum 1, memorandum 2 itu terhenti dan selesai. Tiba-tiba muncul tanpa memorandum memberhentikan Polri, diberhentikan. Nah, itu artinya apa? Hukum itu produk politik. Kita yang mendukung Gus Dur ya sudah begitu politiknya. Kan memang begitu hukumnya di berbagai negara. Kalau politik itu sudah menyatakan itu, ya memang begitu.
konstitusi itu bisa ditinggalkan kalau ada kekuatan politik yang mengubah dan melanggarnya. Juga kata Bung Karno jatuh kan melanggar konstitusi itu. Tapi yang menjatuhkan Bung Karno kuat. Saya didukung rakyat ini untuk menyelamatkan rakyat. Ya jatuh Bung Karno. Sama Bung Karno ketika membuat dekret presiden itu melanggar konstitusi. Bung Karno membubarkan konstituante hasil pemilu lalu membubarkan undang-undang dasar. Itu menurut undang-undang dasar waktu itu UUD 50. Nggak bisa dong presiden memberlakukan undang-undang dasar. Nggak bisa presiden membubarkan konstituante. Tapi Bung Karno melanggar konstitusi, mengeluarkan dekret 5 Juli dengan itu. Lalu Bung Karno bertahan, didukung oleh TNI, didukung oleh Mahkamah Agung. Lalu dalilnya apa? Boleh kalau begitu. Hukum konstitusi dilanggar untuk apa? Dalilnya itu salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Sehingga Bung Karno didukung, Bung Karno itu membuat dekret untuk menyelamatkan rakyat. Pak Harto itu merampas kekuasaan Bung Karno untuk menyelamatkan rakyat. Karena menang aja sebenarnya, bukan karena menyelamatkan rakyat. Sama ketika Gus Dur, untuk menyelamatkan rakyat Gus Dur harus diberhentikan. Tapi politik begitu, kita yang mendukung ya sudah, itu sudah sah. Menurut hukum revolusi. Menurut hukum bahwa konstitusi itu kan sebenarnya kesepakatan politik aja. Konstitusi itu apa yang dikehendaki oleh pemain politik. Itu teorinya banyak. Ya. Teorinya banyak. Lebih dari 5 buku berbahasa asing tentang itu. Dan ada 1 buku berbahasa Indonesia yang mengulas itu namanya Ismail Suni. Bahwa perlawanan atau kudeta terhadap konstitusi yang kemudian menang itu menjadi dasar konstitusi baru. Dan sah asal bisa dipertahankan. Itu ya. Nanti dipotong-potong sendiri itu. Ada Prof, terdekat ini kan sidang terkait dengan serangan seperti Haji Yunus itu kan akan digelar di pengadilan militer hari Rabu ini gitu ya. Nah, dari masyarakat sipil ini masih kekeh bahwa ada 16 yang harusnya itu dibawa atau diperiksa secara hukum, proses hukum. Sedangkan di pengadilan militer sendiri yang hari Rabu nanti dalam pembacaan dakwaan hanya 4. Nah, ketika nanti proses persidangan itu berjalan di pengadilan militer, sejauh mana sih Prof kemungkinan untuk adanya pelaku-pelaku baru atau tersangka-tersangka baru itu bisa ada nggak sih Prof? Muncul dari mungkin fakta persidangan atau? Ya, oke, saya urai. Nanti kamu pilih sendiri. Jadi menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ya tentang TNI. Dan juga menurut Undang-Undang Pertahanan Negara itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2002 ya. Tadi ada Undang-Undang 34 tentang TNI. Pengadilan militer itu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh militer dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tugas pertahanan negara. Itu perhatian militer yang dilakukan dalam kasus-kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan pertahanan negara. Sebelum itu berlaku, setiap tindak pidana yang dilakukan militer, apakah itu ya berkaitan dengan kasus pertahanan atau kriminal biasa, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, itu sebelum itu memang di pengadilan militer, tapi sejak reformasi itu dipindah ke peradilan umum kalau bukan militer. Militer hanya khusus kasus pidana di bidang militer. Nah, dipindahkan berdasar dua undang-undang tadi. Tetapi di situ disebutkan bahwa pemindahan wewenang mengadili kasus-kasus bukan pertahanan yang dilakukan oleh militer dan bukan militer itu dilakukan atau dipindah ke peradilan umum kalau sudah ada revisi terhadap undang-undang peradilan militer. Nah, undang-undang peradilan militer ini sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun sejak ada perintah itu tidak direvisi juga. Jadi oleh sebab itu kalau sekarang tersangkanya 4 orang dan itu militer semua, memang
itu menjadi wewenang peradilan militer. Titik. Tidak salah secara formal, tidak salah secara formal menjadi wewenang peradilan. Tapi soalnya, kenapa harus hanya 4 orang? Ya kan? Kan temuan-temuan yang diindikasikan tuh, ABCD-nya tuh kira-kira ada 16 orang atau 13 sampai 16 orang kan. Ada sipilnya juga. Nah dalam keadaan begitu, di dalam pasal 170 Undang-Undang KUHP yang baru, kan disebutkan kalau terjadi pencampuran, pelakunya melibatkan militer dan sipil, maka peradilannya koneksitas. Bagaimana peradilan koneksitas? Jika kerugian atau tindakannya lebih banyak titik beratnya di militer, maka diadili tempatnya di pengadilan. Peradilan koneksitas ini tempatnya di pengadilan militer, tetapi hakimnya 2 dari militer, 1 dari peradilan umum. Kalau titik berat kerugiannya ada pada korban yang sipil, ya, maka peradilannya di peradilan umum, tapi ada hakim militer 1. Jadi 2 peradilan umum, 3 hakim militer. Nah, aturannya seperti itu. Oleh sebab itu sekarang persoalannya, kalau sekarang ini udah benar 4 di peradilan militer, tapi nanti kalau muncul fakta hukum baru di persidangan misalnya, nanti muncul Pak yang terlibat ini ada sipilnya, itu bisa dibuka kasus baru di fakta hukum itu bahwa ini peradilan koneksitas gitu. Atau sekarang katanya ada laporan ke Bareskrim. Ini Pak yang sipil yang terlibat berkolaborasi dengan militer ini. Itu bisa nanti dibuka peradilan koneksitas. Ini gitu kan. Kalau kan masih banyak terdakwa yang belum terdakwa. Rumusnya itu tadi. Kalau titik beratnya di TNI, pengadilan peradilan militer 1 hakim umum, titik beratnya di sipil 2 hakim umum, peradilannya di peradilan umum dengan 2 hakim umum, 1 militer. Nah kita tunggu aja perkembangannya. Yang penting menurut saya ini adalah peluang atau momentum bagi kita untuk berhukum dengan baik. Mumpung dua-duanya undang-undangnya baru, KUHP dan KUHP ini kan baru semua. Nah ini baru kalau sejak awal sudah diperedeli, dipolitisasi, itu nanti akan jadi kebiasaan buruk lagi. Nah lebih baik kita begitulah cara berhukum dan bernegara. Terkait sidang dakwaan itu kan ini kan menjadi sorotan publik ya Prof. Apa sih Prof yang perlu publik cermati gitu terkait dengan sidang dakwaan itu sendiri? Iya dakwaannya seperti apa, konstruksi hukumnya seperti apa, itu nanti kalau publik itu bagi saya civil society dan pers seperti Anda semua. Itu kan kalau tidak logis akan ketahuan mana yang hilang dari rangkaian peristiwa itu, mana yang ditambahkan akan terasa juga. Prinsipnya peradilan seperti adalah terbuka untuk umum dan orang harus boleh melihat. Siapapun harus terbuka. Cukup ya? Iya, tidak ada update-nya bahwa kita sudah sudah rapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan. Itu aja. Titiknya di situ saja dan belum ada perkembangan baru. Ya tentu kan tinggal nunggu kapan Presiden menjadwalkan. Karena beliau kita tahu sangat sibuk. Itu aja. Oh, enggak boleh ada bocoran. Enggak boleh ada bocoran. Kita berkomitmen tidak akan menyampaikan apapun ke publik sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Tapi hasilnya bagus menurut saya. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.